Oke, kembali lagi bertemu dengan saya di pertemuan ke-9, materi Secure Email Communication mata kuliah Ilmu Komputer, dan part yang kedua mengenai Email Security Procedure. Ini bagaimana prosedur dari keamanan email ya. Nah, kita harus memahami layer-layer atau apa yang ada di jaringan komputer kita terlebih dahulu. Nah, kalau lihat gambar di sini, kita bisa lihat ini adalah si pengirim dan ini adalah si penerima email. Nah, pasti awalnya dari sini ya, dari si sender. Nah, pada jaringan itu, keamanan emailnya itu, dia akan melakukan filter konten, ya, kemudian dia akan mengizinkan list pengirim, kemudian dia akan ataupun dia bisa melakukan blok list dari si pengirim ya. Kemudian reputation service, layanan reputasi emailnya, kemudian dia bisa memberikan signature, tanda pengenal di email kita, kemudian dia bisa melakukan filter berdasarkan URL, kemudian dia bisa melakukan identifikasi bahasa dan melakukan filter heuristik, ya, baru masuk ke penerima. Nah, prosedurnya, scan email attachment for malware ya. Jadi memang harus di-scan email itu apakah ada malware atau tidak. Kemudian turn off the preview features and change download setting in email client. Jadi itu bisa mematikan fitur preview dan mengubah settingan download di aplikasi email kliennya. Kemudian create junk email filter in email kliennya. Nah, jadi memang bisa membuat filter tersendiri untuk email-email yang sampah yang tidak bisa diterima ya pada aplikasi klien. Kemudian secara digital itu memberi tanda bahwa ada email. Kemudian avoid unwanted emails using filter ya. Jadi kita bisa memberikan filter untuk menghindari email-email yang tidak kita inginkan. Kemudian create and use strong password. Gunakan password yang kuat. Provide alternate email address for mail recovery. Jadi kita juga mesti memberikan, menginformasikan email cadangan ya. Ataupun apa ya, alternatif lah ya. Email alternatif jika sewaktu-waktu email yang kita pakai itu tidak bisa diakses, nah maka email pemulihannya ada di email backup ini. Check for last logging activity. Kita secara berkala memeriksa activity loggingnya. Kemudian use HTTPS for browser connection. Gunakan fitur keamanan HTTPS. Dan disable unselect keep me sign in remember me function. Jadi tidak disarankan untuk menyentang fitur remember me, apalagi di penggunaan komputer yang umum. Nah, ini sudah jelas ya bagaimana cara kita menggunakan password yang kuat, kombinasi dari huruf besar, huruf kecil, angka, ya, kemudian juga spesial karakter. Nah, ini ya fiturnya remember me. Disarankan itu hanya untuk digunakan di PC tersendiri saja, ya. Kalau di PC yang umum itu tidak disarankan, ya. Kenapa? Karena kalau kita apa ya, kita log out, kemudian kalau kita centang ini, itu data-data username sama passwordnya akan tetap terekam di browsernya itu. Jadi ketika orang lain buka, oh ini akan muncul ininya, username sama passwordnya. Jadi mereka tinggal klik sign in, nanti akan tetap masuk ke komputernya kalian, emailnya kalian ya. Nah kalau di PC kita sendiri itu kan ya kita sendiri yang akses gitu. Namun tetap tidak disarankan juga ya. Misalkan kalau laptopnya hilang, ya orang bisa akses juga sih. Ya, gunakan fitur HTTPS.
logging activity-nya secara berkala kita cek. Kemudian kita bisa menyekan lampiran email ya. Kemudian mematikan fitur preview di email klien kita di Microsoft Outlook atau di Mozilla Thunderbird. Kita bisa menggunakan filter email di sini ya. Sama itu juga pakai aplikasi yang Outlook sama Thunderbird. Oke, kita lanjut ke flow yang keempat, how to obtain digital certificate. Bagaimana cara mendapatkannya? Are used to authenticate the sender of a message of the or the signer of a document ya. Jadi kita bisa mengautentikasi pengirim pesan. Ya. Kemudian they can also be used to ensure that the original content of the message is not changed. Jadi kita juga bisa menggunakan fitur ini untuk memastikan, menjamin bahwa konten tidak dimodifikasi ya, diubah-ubah. Users require an email certificate to digitally sign email. Ya, si pengguna itu membutuhkan sertifikat email untuk menerapkan digitally sign ini. Then you can obtain digital signature from certification authorities. Jadi kita bisa mendapatkannya dari ini, perusahaan-perusahaan ini. Contohnya VeriSign dan seterusnya. Caranya, go to the certificate authorities website, kita buka websitenya, purchase and download a digital certificate, kita bayar, baru kita bisa download. Some certificate authorities offer a free personal email security certificate such as Komodo. Ada juga yang gratisan seperti Komodo. Provide personal details to download the certificate. Jadi kita sediakan, kita isi detail-detail yang pribadi supaya kita bisa download. Log into the email accounts that you have provided while downloading the certificate. Kita bisa login ke email kita. Kemudian cek your inbox. Itu ada instalasi linknya di inbox kita. Installing. Setelah kita daftar tadi, nah selanjutnya adalah installing atau penginstalan. Klik on the installation link to install the digital certificate. Kita klik ya link dari inbox tadi. In Internet Explorer di browsernya kita, go to Tools, menu Tools, kemudian menu Internet Option, menu Content. In the Content tab, klik Certificates button. Kita klik tombol sertifikatnya. Kemudian select the certificate and click the export button. Baru kita browse ya, di mana kita download sertifikat tadi, baru kita klik export, klik next, klik yes, klik next. Protect the private key by giving a password and confirming it. Jadi kita mesti juga memberikan password di private key-nya kita. Ini kan konsep enkripsi ya, kriptografi juga untuk yang digital sign atau digital certificate ini. Specify the file you want to export and save it to a particular location. Jadi kita bisa pilih di mana kita bisa simpan setelah itu. Signing your email, go to Microsoft Outlook, kita buka aplikasi pihak ketiganya, menu file, menu option, klik on Trust Center, dan menu-menu ini ya. Kemudian encrypt the email by selecting the appropriate check boxes under the encrypted email section. Jadi kita bisa memilih mana-mana yang tepat ya. Cek-cek yang tepat itu di bagian encrypted email. Kemudian kita bisa klik import. Kemudian browse to find the file to open and give the password and digital ID name. Yang tadi kita browse. Klik OK, terus klik new mail to write a message. After clicking on the send button, it will prompt to encrypt the message. Nah, setelah kita klik ini, tombol button, send, ya, dia akan mencoba untuk melakukan enkripsi dari pesan email kita. Kemudian klik the send unencrypted button. Ya, kita klik itu, kemudian klik on the continue button. Nah, ini gambar-gambarnya, bisa dilihat sendiri.
Nah, untuk yang Microsoft Outlook kita lewati saja. Oke, inilah akhir dari part yang